segalanya Allah. Allah, hanya Engkau penggenggam, pemilik diri ini, penentu segala-gala, penguasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Makin kokoh keyakinan, makin nikmat dalam hidup, makin mulia dan cemerlang dalam kepribadian. Para pemirsa yang budiman, dengan kata lain, kita jangan sampai menganggap melimpahnya kekayaan sebagai karunia Allah yang memuliakan kita. Belum tentu. Ada kalanya berbentuk istijraj namanya. Oleh Allah diberi, tapi bisa menambah kerugian dan kesesatan. Waspadalah, kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan pada batin kita. Baik, ada yang akan bertanya, silakan. Begini, bagaimana kriteria harta yang barokah dalam kehidupan sehari-hari? Harta yang barokah? Iya. Kenapa bertanya itu? Supaya lebih tenang. Supaya lebih tenang. Jadi dulu guru saya pernah mengatakan sesuatu yang barokah itu cirinya adalah bermanfaat untuk dunia, bermakna untuk akhirat. Ilmu yang barokah yang di dunianya membawa manfaat, di akhirat juga membawa manfaat. Rumah yang berkah, rumah yang di dunianya kita nikmati, di akhirat juga kita nikmati. Termasuk pernikahan yang barokah. Rumah tangga di dunia dinikmati, di akhirat juga dinikmati. Rezeki yang barokah adalah rezeki yang di dunia ini bisa menjadikan minimal 3 hal. 1, batinnya tenang. Karena ada rezeki yang membuat batin tidak tenang. Makanya kalau orang dapat rezeki yang halal berkah, dia tenang cirinya. Yang kedua, mencukupi, sejenis pas-pasan, pas butuh, cukup. Karena ada yang banyak tapi tidak cukup. Pernah ada seseorang, ya saya tidak tahu bagaimana sumber keuangannya, kaya kata orang, menjelang berangkat haji, rekening belum cair. Mau jual mobil, mobilnya rusak. Jual tanah, tanahnya tidak bisa dijual karena bermasalah dengan sertifikatnya. Mau pinjam, tidak ada yang meminjamkan. Bayangkan, sekian banyak aset tidak ada satupun yang bisa cair. Hanya untuk membayar haji yang waktu itu hanya 4.200.000. Kalau Allah mengunci, sulit kebutuhannya terpenuhi, walaupun seakan-akan banyak. Ada orang yang barokah tuh ada saja cukup, dan puas, hati itu puas, nggak tersiksa. Karena ada juga yang tidak pernah puas. Dan yang ketiga, yang pertama apa tadi? Tenang. Yang kedua, mencukupi. Yang ketiga adalah kalau rezeki barokah itu dirinya lebih berharga daripada hartanya. Jadi dia lebih bernilai daripada hartanya. Ada orang punya mobil, mobilnya berkah. Nah, dia dihormati bukan karena mobilnya, karena orangnya. Dia punya rumah sederhana tapi tetap disegani. Nah, pribadinya. Ada orang yang dibuat oleh Allah sedemikian rupa sehingga kalau dia punya harta, kedudukan apapun, dirinya lebih tinggi. Kalau barokah begitu, tenang, mencukupi, ada saja itu, dan membuat dirinya terhormat karena dia dalam. Bagaimana supaya barokah? Mencarinya harus benar di jalan Allah. Karena mencari rezeki tidak di jalan Allah, niatnya salah, caranya salah, sudah rusak berkahnya. Dagang, timbangan dikurangi, uangnya dapat, berkahnya yang tidak dapat. Ini bahaya. Begitu? Baik, selanjutnya Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ditanyakan mengenai harta yang barokah, sekarang kami ingin menanyakan,
contoh konkret dari harta yang tidak barokah, Pak? Yang tidak berkah, ya, sebaliknya, ya, baik. Makasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi yang barokah, sekarang yang tidak barokah, ya dibalik saja jawabannya. Satu, cirinya adalah rezeki yang tidak barokah itu menggelisahkan. Nggak pernah tenang. Memang sudah dicabut saja oleh Allah ketenangannya. Takut ketahuan, takut berkurang, takut saingan. Wah. Kemudian yang kedua, selalu tidak cukup. Beli ini, mikir yang belum dibeli. Lihat rumah yang belum ada. Baru beli tanah, mikir villa yang belum. Terus saja. Sehingga capek otaknya tuh dan selalu kurang. Akibatnya habis waktunya memburu sana sini sampai waktu ibadah tidak ada. Waktu belajar tidak ada. Dia sendiri tidak menikmati, Pak. Apa rumah banyak itu dinikmati? Tidak. Malah jadi beban pikiran. Tidak jarang jadi beban dosa dan aib. Dan yang ketiga adalah namanya lebih jelek dari hartanya. Dia memang rumahnya berharga, perhiasan berharga, mobil berharga, tapi dirinya nggak berharga. Orang ini hasil maling, koruptor, memang megah rumahnya, tapi nggak ada harganya. Namanya tuh rendah sekali. Seperti maaf pelacur, punya mobil bagus, pelacur. Sebagus apapun mobil dia nggak punya harga. Maaf, koruptor juga begitu. Kedudukan boleh tinggi, rumah boleh megah, mobil boleh mewah, tapi dirinya nggak ada harganya. Orang memandang sangat sebelah mata. Ini harus hati-hati. Jadi bagaimana? Kenapa nggak barokah? Ya karena mencarinya tidak benar. Kenapa mencarinya tidak benar? Karena imannya lemah. Kalau kita iman yakin dengan ilmu yang benar, bahwa setiap makhluk itu sudah ada rezekinya. Waktu kita di dalam perut ibu 4 bulan sudah beres ini pembagian rezeki. Kita tidak disuruh mencari rezeki, wabtaghu min fadlillah. Mencari karunia Allah. Barokahnya itu yang kita cari. Rezekinya bukan dicari tapi dijemput. Kalau dicari ada peluang tidak ada. Kalau dijemput sudah pasti ada. Kalau niatnya benar, caranya benar, ketemu, tidak akan tertukar. Maka terjadinya orang sengsara itu karena kurang iman. Kenapa kurang iman? Karena kurang ilmu. Karena pupuk iman adalah ilmu.